ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ini masuk kepada malam yang ke-20 ya. Betul ya? 21. Masyaallah, enggak terasa. 21. Insyaallah sudah masuk ke 10 Ashrul Awakhir, ke 10 malam terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai pada malam ke-21 ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28 dan 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzi amanu wa 'amilus shalihat tubu lahum wa husnu ma'ab. Maknanya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi hati yang tenteram, yakni dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Hadirin hadirat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hatinya selalu zikrullah, hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Karena dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, maka hati bisa menjadi tenteram, hati bisa menjadi lunak, hati bisa menjadi bahagia, hati bisa menjadi tenang, hati bisa menjadi aman, hati bisa sepenuhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada ayat selanjutnya, yakni orang-orang yang beriman yang melakukan kebaikan, maka ketika waktunya hanya untuk zikrullah, hari-harinya hanya untuk zikrullah, bisa dipastikan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang akan selalu mengerjakan kebaikan ketimbang keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi mereka adalah kebahagiaan di mana itulah tempat kembali yang baik. Ketika hatinya sudah zikrullah, hatinya terpaut kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan bahkan dia akan menjadi hal yang buatnya biasa, buatnya tidak berat, buatnya tidak terpaksa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia akan langsung melakukan kebaikan daripada keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa seluruh aktivitas hidupnya adalah karena pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasanya atau taunya di mana? Adalah dengan zikrullah. Selalu mengingat Allah. Dia bangun tidur ingat Allah.
Kalau kita beda apa ya? Bangun tidur, HP ya Pak? HP mana aja? Bisa ya WA ya, SMS. Belum lagi Instagram, nunggu like, nunggu komen, nunggu viewer. Jadi yang diingat adalah handphone. Maka al-dzikru ini yang mengingat. Kalau kita bilang banyakin zikir apa dulu nih? Zikir ini mengingat Bapak Ibu. Harus lengkap kalimatnya. Banyakin zikrullah. Banyakin zikir sama Allah. Gitu. Banyakin zikir ya. Ya selama ini Anda zikir HP terus. Zikir itu mengingat Bapak Ibu. Mengingat. Jika mau menyampaikan harus sempurna. Perbanyak zikrullah. Perbanyak mengingat Allah. Kalau hanya sebatas zikir, Masya Allah, zikirnya kencang banget, zikirnya kuat banget, zikirnya lama banget. Ini zikir apa nih? Bisa jadi zikirnya selesai. Aslinya ya, zikir ba'da sholat, doa-doa ba'da sholat, selesai sudah. Tapi ada zikir yang lain, adalah dengan zikir mimpi, zikir di rumah, zikir perasaan banyak ke kampung nih. Kok masih di bangun reksa ya? Nah, sudah beli tiket Bapak Ibu? Nah, kehabisan ini, sudah penuh. Nah, yang diingat bisa sampai kampung. Yang diingat bisa ketemu sama orang tua. Yang diingat bisa kumpul bareng sama keluarga, sama saudara, sama sanak famili. Tapi tidak pernah mau mengingat bagaimana dia bisa berkumpul bersama orang-orang soleh di surga Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan enggak mikirinnya ke sana kita. Iya, sekali-kali betul. Saya belum bikin semua kita. Sekali-kali kita mengingat. Sekali-kali. Tidak bisa dipungkiri, Pak. Waktu kita ini banyak terbuang tanpa memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita banyak digunakan hanya untuk memikirkan dunia. Memikirkan istri, memikirkan anak, memikirkan gajian. Sudah gajian ya kalau pertengahan ini, akhir. Insya Allah ya Pak. Buat pebisnis nggak ada istilah awal tengah bulan, ya, karena tiap hari masih ada keuntungan. Selalu dipikir apa harapannya? Harta dunia. Apa harta dunia? Keinginan untuk bisa memperoleh dunia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, nu'tihi minha. Kata Allah, kita cuma kasih itu sebagian. Sebagian yang engkau minta, sebagian yang engkau usahakan, cuma sebagian. Padahal dalam hati atau mungkin kita merasa bahwa ini sudah totalitas dalam bekerja untuk dunia. Saya sudah bekerja dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi, totalitas. Tapi merasa dirinya dari pekerjaannya masih kurang nih, harus nambah. Pulang kerja saya mesti nyambung dengan kerjaan ini. Pulang kerja saya mesti lanjut dengan pekerjaan yang satu ini. Dan ini banyak terjadi sama kita. Padahal Allah sudah tetapkan, ya tadi itu pernah saya jelaskan di lalu ya. Jadi ada ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Ini pekerjaannya yang cocok ya ini, yang ini ya ini sudah. Ketika menambah ya sudah. Kalau memang menambahnya adalah untuk beribadah kepada Allah, tapi bukan malah menjauh dari Allah ya, beribadah kepada Allah, maka Allah mudahkan. Tapi kalau menambahnya hanya untuk keuntungan dunia ya sudah. Tetap yang dihitung adalah yang memang sudah Allah tetapkan, bukan tambahannya. Masa udah kerja ini, tambah lagi di sini, tambah lagi di sana, kok masih kurang? Ada apa ini? Ada apa? Kenapa? Coba kembali ke pribadi masing-masing. Saya pribadi kita semuanya kembali. Kurang zikrullah, kurang mengingat adanya Allah, kurang bersyukur kepada Allah. Maka lanjut kepada pembahasan yang lalu. Sabar dan sholat. Sabar, sholat. Sholat kita bisa mengingat Allah, berusaha untuk mengingat Allah. Walaupun ketika di awal sholat sudah lupa, kadang mengingat yang lain. Tapi disitulah bentuk atau melatih diri kita untuk mengingat Allah di sholat. Jadi zikrullah yang tepat ya dalam sholat. Itu udah pas. Nah melatihnya memang dalam sholat. Ba'da sholat, nah baru kita praktekkan tuh. Selalu zikrullah, mengingat Allah. Baru kita mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan dalam hidup. Kenapa? Merasa diawasi Allah. Ya ihsan. Saya nama ihsan. Memang agak berat-berat.
Berat namanya. Ada yang ihsan kan? Ya, berat. Kenapa? Karena ihsan ini adalah sifat ya dari Islam, iman, Islam, ihsan. Imannya kita paham semua ada 6, Islamnya kita paham semua ada 5. Tinggal ihsannya nih. Kalau bapak ibu sudah mengerjakan sampai haji, masya Allah, sudah lengkap itu 5, sudah lengkap. Rukun iman sudah lengkap semuanya. Anda percaya semuanya kepada yang iman 6, percaya semuanya. Dan tinggal ihsan ini yang memang agak berat. Kenapa? Ta'budullah. Karena kata Rasul, kita menyembah Allah, kata Rasul, kalian menyembah Allah, ta'budullah. Ya, ta'ini kepada kata kamu. Karena seakan-akan engkau tarabuhunya yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kayak kita bisa melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau kita atau di sana fa in lam takun, kalau kamu enggak yakin melihat Allah, fa innahu yaraka. Maka sungguhnya punya Allah, dia melihat kamu, dia melihat kalian. Allah melihat kita. Kita nggak bisa melihat Allah, tapi yakin bahwa Allah melihat kita. Di sinilah zikrullah. Ihsan zikrullah. Ihsan mengingat Allah. Ihsan kullal awqat ma'allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu dia akan selalu merasa bahwa Allah bersamanya. Maka akan terhindarkan dari sifat-sifat yang Allah haramkan, dari pekerjaan yang Allah haramkan, dari perilaku yang Allah haramkan, dari bisnis yang Allah haramkan, dari perkataan yang Allah haramkan, dari langkah, berpakaian, ucapan yang Allah haramkan. Kenapa? Merasa ada bersamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah, ihsannya terbentuk. Nah kalau itu hilang ya sudah. Ya, ini kadang-kadang marah, kadang-kadang tersinggung, kadang-kadang ria, kadang-kadang takabur, kadang-kadang hasad, kadang-kadang dengki, suudzon. Nah ini sifat-sifat seperti ini. Kenapa? Tidak mengingat Allah. Mengingatnya mungkin ketika ada penyesalan. Setelah berbuat kemaksiatan, baru ingat. Maka bersyukurlah ketika kita semuanya masih diberi ingatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau dicabut ingat kangennya kita sama Allah, dicabut gimana Pak? Tuh. Bapak kangen sama ibu kalau jarak jauh. Ibu kangen sama bapak kalau jarak jauh. Ingat terus tuh, kenapa? Karena kangen, cinta, pengen ketemu aja bawaannya. Beda kalau bapak sama ibu lagi berantem, kan gak ketemu. Mana deh, yang penting dia juga pulang kalau lapar. Sama pun dengan anak Bapak sekalian. Kalau ibu sudah cinta dengan anak cinta dengan ibu dan bapak, itu anak akan rindu memikirkan selalu ayah dan ibunya. Ya Allah, ayah lagi ngapain ya? Ibu lagi ngapain ya Allah? Kangen banget. Tapi kalau itu hilang, ya sudah, berarti ada masalah nih. Kenapa? Bisa jadi dia tidak nyaman dengan orang tuanya. Maka begitu pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selalu mengingat Allah, berarti memang kita nyaman dengan Allah. Allah pun nyaman dengan kita. Tapi kalau perasaan zikrullahnya sudah hilang, nah sudah. Perbanyak istighfar. Astagfirullah ya Allah, kenapa ya? Kok selalu saya berbuat maksiat? Padahal kau melihat ya Allah. Tidak masalah sama keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ini bulan Ramadan. Apa yang disampaikan pada pertemuan lalu, bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan benar-benar Bapak Ibu sekalian, bulan ampunan. Udah, tidak ada bulan yang lain. Ini bulan ampunan banget. Maka gunakan bulan Ramadan yang berbahagia ini, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang penuh dengan ampunan ini. Bapak Ibu, saya semua, kita mohon ampunan sama Allah. Yang lalu biar berlalu, yang lalu mungkin banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kita bertobat dengan Allah, taubat dan nasuha. InsyaAllah Allah akan itu semuanya, dan kita semuanya dimudahkan untuk masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian qouli hadza, barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتطمئن قلوبهم بذكر